2 hari sebelum akad, saya menemukan sebuah pesan di ponsel calon suami saya. Isinya hanya satu baris. Sayang, semua aset perusahaan sudah aman atas namamu. Setelah akad, kita singkirkan dia pelan-pelan. Pengirimnya adalah direktur keuangan di kantor kami. Perempuan yang saya rekrut sendiri 3 tahun lalu. Calon suami saya mengira dia sedang mewarisi sebuah kerajaan bisnis. Dia tidak tahu satu hal kecil. Perusahaan itu bukan miliknya, tidak pernah menjadi miliknya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Kisah hari ini tentang seorang perempuan yang dikhianati tepat di ambang pernikahannya dan tentang harga yang harus dibayar oleh mereka yang menganggapnya bodoh. Sebelum mulai, tekan tombol like dan subscribe, lalu tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik sebuah perusahaan distribusi alat kesehatan di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangunnya dari sebuah ruko kecil di Bekasi. Dulu saya memulai dengan 1 mobil pickup tua dan 3 karyawan. Sekarang perusahaan saya memasok ke puluhan rumah sakit dengan lebih dari 200 karyawan yang menggantungkan hidup mereka pada perusahaan ini. Saya terbiasa membaca neraca sebelum membaca perasaan orang. Saya terbiasa mengambil keputusan sulit tanpa gemetar. Tapi soal cinta, ternyata saya sama rapuhnya dengan siapapun. 2 hari lagi, saya akan menikah dengan Galang. Sore itu, saya berdiri di sebuah butik pengantin mewah di Kebayoran Baru. Gaun putih membalut tubuh saya. Kainnya halus, jahitannya sempurna. Dirancang khusus oleh seorang desainer ternama. Asisten desainer berlutut merapikan ujung kain. Aroma melati memenuhi ruangan. Cahaya sore masuk lembut dari jendela besar. Seharusnya ini momen paling membahagiakan dalam hidup saya. Seharusnya saya bahagia. Galang duduk di sofa beludru di sudut ruangan. Tampan, rapi, tenang. Jas pernikahannya dijahit khusus. Jam tangannya mahal. Semua dibeli dengan uang. Uang siapa? Itu cerita lain. Selama 3 tahun kami bersama, saya tidak pernah perhitungan kepadanya. Bagi saya, Galang adalah pria yang sabar dan mendukung karir saya. Ibunya, Bu Hartati, selalu memuji saya di depan kerabat. Walau dalam hati, saya tahu Bu Hartati menganggap putranya seorang pangeran yang pantas mendapatkan segalanya. Galang bangkit dari sofa. Dia memeluk pinggang saya dari belakang. Bayangan kami terpantul di cermin besar. "Kamu cantik sekali, Anin," bisiknya. "Aku pria paling beruntung di dunia." Saya tersenyum menatap pantulan kami. "Terima kasih, Mas." "Sayang, aku ke toilet sebentar ya. Perutku agak mulas." Galang melepas pelukannya. Dia meletakkan ponselnya begitu saja di meja kaca dekat sofa, lalu berjalan keluar. Saya kembali menatap detail payet di gaun. Ruangan hening. Lalu layar ponsel Galang menyala. Sebuah pesan masuk. Dari posisi saya, nama pengirim terbaca jelas di meja kaca itu. Vania, direktur keuangan saya. Awalnya saya berpikir wajar. Vania memang sering berkoordinasi dengan Galang soal vendor pernikahan. Galang yang mengatur pembayaran. Walau dana semuanya dari rekening saya melangkah mendekat. Hanya ingin mematikan layar agar tidak mengganggu. Tapi mata saya menangkap satu kata di notifikasi itu. Sebuah kata yang tidak seharusnya ada dalam percakapan tentang dekorasi. Akta. Jantung saya berdetak 1 kali. Keras. Saya menatap pintu. Galang belum kembali. Asisten desainer sedang keluar mengambil sepatu. Hanya ada saya dan ponsel itu. Saya tahu membuka ponsel orang lain itu salah. Tapi ada sesuatu di dalam diri saya. Naluri yang sudah 12 tahun saya asah di ruang rapat yang berkata, "Baca." Saya mengangkat ponsel itu. Layarnya tidak terkunci. Galang selalu ceroboh soal itu. Saya membuka percakapan dengan nama Vania. Pesan paling atas baru saja masuk. "Sudah kubilang jangan panik. 2 hari lagi kalian sah." Setelah itu, semua aset perusahaan resmi bisa kita atur ulang. Di atasnya, pesan dari Galang. "Tapi perusahaan kan atas nama Anin." Aku takut dia curiga. Balasan Vania. "Makanya kita nikah dulu." Begitu jadi,
Suami sah. Kamu punya hak. Sisanya biar aku yang urus lewat akta. Aku sudah siapkan dokumen pengalihan saham. Tinggal tanda tangan dia. Dengan alasan apapun. Saya berdiri diam. Gaun pengantin terasa berat seperti baju besi. Saya menggulir ke atas. Percakapan itu panjang, berbulan-bulan. Ada foto. Galang dan Fania di sebuah kamar hotel. Tanggalnya 3 minggu lalu. Malam itu, Galang bilang sedang lembur menyiapkan kejutan untuk saya. Ada pesan Fania yang lain. Ibumu sudah setuju, kata Bu Hartati. Yang penting, kamu bahagia. Anin cuma perlu disingkirkan baik-baik setelah semuanya beres. Ibumu sudah setuju. Jadi, Bu Hartati tahu. Perempuan yang memeluk saya kemarin, yang menangis bilang, saya seperti anak kandungnya. Tahu semua ini. Saya membaca terus. Dan pelan-pelan. Gambaran utuhnya tersusun di kepala saya. Sejelas laporan audit. Galang dan Fania tidak hanya berselingkuh. Mereka punya rencana. Fania bekerja di perusahaan saya, memegang seluruh data keuangan. Galang akan menikahi saya. Setelah sah, mereka akan memaksa saya menandatangani akta pengalihan saham. Entah dengan rayuan, tekanan, atau cara lain. Lalu menggeser saya keluar dari perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Fania akan masuk sebagai direktur utama, Galang sebagai pemilik. Dan saya, istri yang tidak berguna, akan disingkirkan baik-baik. Mereka pikir saya hanya perempuan yang jatuh cinta. Mereka lupa membaca neraca saya. Pintu butik berderit. Saya mengembalikan ponsel ke meja kaca. Persis seperti semula. Saya menarik napas. Saya menyusun wajah saya. 12 tahun di dunia bisnis mengajari saya satu hal. Ketika kamu memegang kartu terkuat, kamu tidak menggebrak meja. Kamu tersenyum. Galang masuk. Mengusap tangannya. Maaf, lama. Sayang. Sudah selesai fittingnya. Saya menolak. Saya tersenyum manis. Sudah, Mas. Pas sekali di badan. Bagus. Dia mengecup kening saya. 2 hari lagi kamu resmi jadi istriku. Iya. Saya menatap matanya. 2 hari lagi. Di dalam dada saya. Sesuatu yang dulu hangat berubah menjadi dingin. Tapi bukan dingin yang hancur. Dingin yang tenang. Dingin seorang akuntan yang baru saja menemukan penggelapan dan tahu persis cara membuktikannya. Malam itu saya pulang ke apartemen saya di kawasan Kuningan. Galang tinggal di rumah ibunya di Cinere. Kami sepakat tidak tinggal bersama sebelum menikah. Dulu saya kira itu karena dia menghormati saya. Sekarang saya tahu. Itu memberi dia ruang untuk Fania. Saya duduk di meja kerja saya. Di depan saya, laptop menyala. Saya tidak menangis. Tidak ada gunanya menangis di depan angka. Saya membuka folder perusahaan, akta pendirian, daftar pemegang saham. Saya membaca ulang dokumen yang saya tanda tangani 12 tahun lalu. Pemegang saham PT Sehat Sentosa Distribusi. Anindya Kusuma, 95%. 5% sisanya milik tante saya, Bu Ratna, yang dari awal hanya pemegang nama untuk syarat pendirian. Galang tidak punya 1 lembar pun saham. Fania tidak punya. Mereka berdua karyawan. Galang bekerja sebagai manajer pemasaran. Posisi yang saya berikan 2 tahun lalu karena saya percaya padanya. Fania, direktur keuangan, yang saya rekrut karena dia pintar. Rencana mereka punya 1 lubang besar. Pernikahan tidak otomatis memindahkan saham. Di Indonesia, harta yang sudah saya miliki sebelum menikah tetap menjadi harta saya, kecuali ada perjanjian atau penyerahan sukarela. Mereka butuh tanda tangan saya di akta pengalihan. Tanpa itu, mereka tidak punya apa-apa. Dan saya tidak akan pernah menandatangani apapun. Tapi membatalkan pernikahan begitu saja terlalu mudah bagi mereka. Mereka akan mengarang cerita. Galang akan bilang, saya cemburuan, paranoid. Perempuan karir yang tidak bisa dipercaya. Bu Hartati akan menyebarkan ke seluruh keluarga bahwa menantunya gila harta. Fania akan tetap duduk manis di kursi direktur keuangan, mengakses rekening perusahaan saya, sampai saya temukan cara memecatnya tanpa drama. Tidak. Saya tidak akan membatalkan apapun diam-diam. Mereka merencanakan panggung, maka saya akan biarkan panggung itu berdiri. Dan saya yang akan menentukan
akhir pertunjukannya. Saya mengambil ponsel. Saya menelepon satu orang yang saya percaya sepenuhnya. Pak Bagas, notaris perusahaan saya sejak hari pertama. Pria 60 tahun yang sudah seperti ayah bagi saya. Pak Bagas, maaf menelpon malam-malam, kata saya. Saya butuh bantuan. Dan saya butuh kerahasiaan penuh. Suara di seberang tenang. Ada apa? Bu Anindya? Saya menarik napas. Ada yang mencoba mencuri perusahaan saya. Lewat pernikahan saya sendiri. Saya menjelaskan semuanya. Pesan-pesan itu, foto hotel, rencana akta, keterlibatan Fania, dan restu Bu Hartati. Pak Bagas mendengarkan tanpa memotong. Ketika saya selesai, dia hanya bertanya satu hal. Apa yang Bu Anindya inginkan? Membatalkan atau membalas? Saya menatap akta di layar laptop saya. Saya ingin mereka tahu rasanya kehilangan sesuatu yang mereka kira sudah ada di tangan. Kalau begitu, kata Pak Bagas pelan, kita siapkan dengan rapi. Saya butuh 2 hari. Akadnya 2 hari lagi. Pakistan. Justru itu waktu yang sempurna. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya, sejak membaca pesan itu, sudut bibir saya naik sedikit. Hari pertama dari 2 hari yang tersisa. Saya datang ke kantor seperti biasa. Saya tidak boleh berbeda. Sekecil apapun perubahan sikap saya, Fania akan mencium bahaya. Dia direktur keuangan yang cerdik. Itulah kenapa saya merekrutnya. Dan itulah kenapa dia berbahaya. Saya melewati ruang kerjanya. Fania mengangkat wajah, tersenyum. Selamat pagi. Bu Anin, 2 hari lagi hari besar. Ya, pasti deg-degan. Saya tersenyum balik, hangat dan tenang. Iya, Vanya. Doakan lancar ya. Pasti. Bu, saya ikut bahagia. Dia menundukkan kepala sopan. Saya berjalan ke ruangan saya. Di dalam, saya menutup pintu, dan senyum saya luruh. Perempuan itu baru saja mendoakan kelancaran sebuah pernikahan yang dia rancang untuk menghancurkan saya. Dengan wajah selembut itu, saya duduk. Saya mulai bekerja, bukan pekerjaan kantor biasa. Saya memanggil kepala bagian IT saya, Mas Reno, pemuda jujur yang sudah bekerja dengan saya 6 tahun. Saya minta dia melakukan satu hal, menarik seluruh log akses keuangan 3 bulan terakhir. Siapa membuka file apa? Kapan? Dari komputer mana? Boleh saya tanya? Untuk apa, Bu? Tanya Mas Reno. Audit internal, jawab saya. Rahasia, hanya kamu dan saya. Sore harinya, Mas Reno meletakkan sebuah map di meja saya. Wajahnya tegang. Bu, ada beberapa hal yang aneh. Saya membuka map itu, dan di sanalah hitam di atas putih. Semuanya tersusun. Fania telah mengakses dokumen akta pendirian perusahaan 12 kali dalam 3 bulan terakhir. Dia mengunduh template pengalihan saham. Dia membuka rekening koran perusahaan di luar jam kerja. Dan yang paling penting, dia telah membuat draft surat pernyataan, disimpan di server perusahaan, yang isinya menyatakan bahwa saya menyerahkan pengelolaan saham kepada suami saya setelah menikah. Draft itu menunggu tanda tangan saya. Tanda tangan yang mereka rencanakan akan mereka dapatkan dengan rayuan atau tekanan di hari-hari pertama pernikahan. Ketika saya sedang lengah dan bahagia, mereka sudah menyiapkan jeratnya. Mereka hanya menunggu saya memasukkan leher saya sendiri. Saya menutup map. Terima kasih, Mas Reno. Simpan salinannya di tempat aman. Jangan beritahu siapapun, terutama Bu Fania. Siap, Bu. Dia ragu sejenak. Bu, Anda baik-baik saja? Saya menatapnya. Saya tidak pernah sebaik ini. Mas, sore itu, sebuah pesan masuk ke ponsel saya dari Galang. Sayang, nanti malam ada waktu. Fania bilang, ada beberapa dokumen administrasi yang harus kamu tanda tangani sebelum akad. Soal vendor sama gedung katanya, biar besok semua lancar. Saya menatap pesan itu lama. Inilah dia, langkah pertama mereka. Mereka tidak sabar menunggu sampai setelah menikah. Mereka ingin tanda tangan saya malam ini, di tengah kesibukan persiapan. Ketika saya lelah dan tidak akan membaca teliti, saya membalas dengan tenang. Boleh? Mas,
Tapi malam ini Anin ada fitting terakhir sampai larut. Besok pagi sebelum akad saja ya, kita urus sama-sama. Saya tahu mereka tidak akan berani memaksa terlalu keras. Memaksa berarti menimbulkan kecurigaan. Mereka harus tetap terlihat sabar, maka mereka akan menunggu. Dan penundaan itu memberi saya 1 malam lagi yang berharga. Tidak lama setelah itu, ponsel saya berdering lagi. Kali ini, Fania, suaranya manis, profesional. Bu Anin, maaf mengganggu. Saya cuma mau pastikan, dokumen pengalihan pengelolaan vendor sudah saya siapkan. Tinggal tanda tangan Ibu besok pagi, biar urusan keuangan acara besok rapi. Pengalihan pengelolaan, saya bertanya. Suara saya ringan, penuh rasa ingin tahu yang dibuat-buat. Iya, Bu. Standar saja kok, supaya kalau ada pembayaran mendadak besok, Mas Galang bisa langsung urus tanpa nunggu Ibu. Kan Ibu sibuk jadi pengantin. Dia tertawa kecil. Saya tersenyum di balik telepon. Pintar sekali. Mereka membungkus akta pengalihan saham dengan baju administrasi vendor. 1 tanda tangan di pagi yang sibuk, di antara puluhan dokumen lain. Dan saya akan menyerahkan perusahaan saya tanpa sadar. Tentu. Vania, kata saya. Besok pagi kita urus. Kamu siapkan saja semuanya. Siap. Bu, terima kasih. Dia menutup telepon. Saya meletakkan ponsel. Tangan saya tidak gemetar. Justru sebaliknya, saya merasa sangat hidup. Mereka baru saja menunjukkan kartu mereka, dan mereka pikir saya tidak melihatnya. Malam itu, seseorang yang tidak saya duga menghubungi saya. Namanya Dinda, sekretaris muda yang bekerja di bawah Fania. Gadis pendiam berusia 25 tahun. Dia mengirim pesan singkat. Bu Anin, boleh saya bertemu Ibu malam ini di luar kantor? Ada yang ingin saya sampaikan. Penting. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Tebet. Dinda datang dengan wajah cemas, terus menoleh ke belakang seolah takut diikuti. Bu, katanya pelan. Saya tidak tahu harus cerita ke siapa, tapi saya tidak bisa diam saja. Dia menceritakan apa yang dia lihat selama berbulan-bulan. Bu Fania sering menyuruhnya mencetak dokumen aneh di luar jam kerja. Dokumen yang ada nama perusahaan. Ada kolom tanda tangan pemegang saham. Bu Fania juga sering menelpon seseorang dengan nada mesra, memanggilnya Mas Galang. Suatu hari, saya tidak sengaja dengar, kata Dinda. Suaranya bergetar. Bu Fania bilang ke telepon. Begitu dia tanda tangan, kita pindahkan semua. Anin tidak akan tahu apa-apa sampai terlambat. Saya baru sadar. Anin itu ibu. Saya minta maaf, baru berani cerita sekarang. Saya menatap gadis itu. Di tengah persekongkolan ini, masih ada 1 orang jujur. Dinda, kata saya. Kamu tidak salah apapun. Kamu baru saja melakukan hal yang sangat berani. Terima kasih. Apa Ibu akan baik-baik saja? Saya tersenyum. Lebih dari baik-baik saja. Dan kamu, mulai minggu depan, tidak akan bekerja di bawah Fania lagi. Saya punya posisi yang lebih baik untukmu. Mata Dinda berkaca-kaca. Dia mengangguk. Sebelum pulang, dia menyerahkan 1 hal lagi. Sebuah foto layar dokumen yang pernah dia cetak. Draft akta pengalihan saham, lengkap dengan tanggal yang direncanakan. Sehari setelah akad, bukti itu masuk ke map hitam saya. 1 lagi paku di peti mereka. Keesokan paginya, hari sebelum akad. Masalah datang dari arah lain. Bu Hartati menelpon, dan kali ini suaranya tidak semanis biasa. Anin, katanya. Ibu mau bicara soal rumah setelah kalian menikah. Ibu pikir lebih baik kalian tinggal di rumah Ibu di Cinere, biar Ibu bisa dekat dengan kalian. Dan soal tabunganmu, nanti kita kelola bersama ya, sebagai keluarga. Galang yang pegang, biar dia merasa jadi kepala keluarga. Di sanalah, terang-terangan. Mereka mulai bergerak lebih cepat. Rumah, tabungan, perusahaan. Mereka ingin semuanya, dan mereka ingin saya menyerahkannya dengan senyum. Tentu. Bu, jawab saya. Lembut, sempurna. Kita atur semua setelah akad. Anak baik. Suara Bu Hartati kembali manis. Ibu tahu, kamu menantu yang mengerti. Saya menutup telepon dan menatap langit-langit apartemen saya. Setiap jam, jaring mereka semakin terlihat jelas. Dan setiap jam,
Saya semakin yakin dengan apa yang harus saya lakukan. Siang itu, saya melakukan satu hal penting yang tidak mereka duga. Saya pergi ke bank, didampingi Pak Bagas. Saya memindahkan seluruh dana operasional perusahaan ke rekening baru yang hanya bisa diakses oleh saya dan direktur keuangan baru yang akan saya angkat. Rekening lama yang nomor dan aksesnya diketahui Fania. Saya kosongkan dan bekukan. Kalaupun mereka mencoba menyentuh uang perusahaan setelah akad, mereka hanya akan menemukan rekening kosong. Saya juga menghubungi setiap kepala divisi secara pribadi, satu persatu, dengan pesan yang sama dan rahasia. Mulai besok, tidak ada instruksi keuangan yang sah kecuali langsung dari saya. Abaikan perintah dari siapapun, termasuk Bu Fania, termasuk Pak Galang. Mereka tidak tahu alasannya, tapi mereka mempercayai saya. 12 tahun kepercayaan tidak runtuh dalam satu hari. Selagi saya menutup setiap celah, Galang mengirim pesan-pesan manis. Sayang, besok kita resmi jadi keluarga. Aku sudah tidak sabar. Aku sayang kamu. Saya membalas setiap pesan dengan kata-kata yang pas, hangat, percaya, tanpa celah. Dia harus tetap merasa menang sampai detik terakhir. Malam itu, sambil duduk sendiri di apartemen, saya teringat banyak hal kecil yang dulu saya abaikan. Tanda-tanda yang sebenarnya sudah lama ada, tapi saya tutupi dengan cinta. Setahun lalu, Galang pernah menyarankan saya menjadikan dia direktur agar lebih mudah mengurus perusahaan. Saya menolak halus saat itu, dan dia tersenyum seolah tidak masalah. Sekarang saya tahu, senyum itu menyimpan kekecewaan. 6 bulan lalu, dia mulai banyak bertanya soal struktur kepemilikan saham. Katanya, hanya ingin belajar bisnis. Saya bahkan bangga mengira dia ingin tumbuh bersama saya. Padahal dia sedang mengukur dinding berangkas yang ingin dia bobol. Dan Fania, 3 tahun lalu, saya merekrutnya karena dia brilian. Dialah yang memperkenalkan Galang kepada saya di sebuah acara kantor. Saya selalu mengira itu kebetulan yang indah. Kini saya bertanya-tanya, sejak kapan sebenarnya mereka saling kenal? Sejak kapan rencana ini benar-benar dimulai? Mungkin jauh sebelum saya jatuh cinta. Mungkin saya hanya target yang mereka pilih dengan tenang, seperti seseorang memilih buah yang paling matang untuk dipetik. Pikiran itu menyakitkan, tapi saya tidak membiarkannya melumpuhkan saya. Saya mengubah setiap rasa sakit menjadi ketelitian. Setiap kenangan yang dulu manis kini menjadi bukti. Saya menuliskan kronologi lengkap dari pertemuan pertama sampai pesan di butik dan menyimpannya di map hitam saya. Tengah malam, ponsel saya berbunyi sekali. Sebuah notifikasi dari bank. Ada upaya transaksi gagal pada kartu lama perusahaan yang sudah saya bekukan siang tadi. Seseorang baru saja mencoba menarik dana dalam jumlah besar dari rekening yang sudah kosong. Saya tahu persis siapa. Fania sedang menguji apakah aksesnya masih hidup. Menyiapkan langkahnya untuk setelah akad. Yang dia temukan hanyalah pintu yang sudah terkunci. Dan saldo 0. Saya menatap notifikasi itu, lalu meletakkan ponsel dengan tenang. Mereka mulai bergerak. Tapi setiap gerakan mereka kini hanya menabrak tembok yang sudah saya bangun lebih dulu. Saya tersenyum kecil dalam gelap, lalu tidur. Sore harinya, saya hampir tertangkap. Fania tiba-tiba masuk ke ruangan saya tanpa mengetuk. Di tangannya ada laptop. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Bu Anin, maaf. Ada beberapa log akses sistem yang janggal akhir-akhir ini. Sepertinya ada yang menarik data keuangan di luar prosedur. Ibu tahu sesuatu soal ini? Jantung saya berdetak keras. Audit Mas Reno. Dia mencium jejaknya. Tapi saya tidak boleh menunjukkan apapun. Saya mengangkat wajah dari layar. Ekspresi saya datar dan sedikit bingung. Janggal bagaimana? Fania. Ada akun yang mengakses akta pendirian dan rekening koran berkali-kali. Saya khawatir ada kebocoran data. Saya menatapnya lurus. Lalu saya tersenyum tipis. Itu saya. Fania, saya minta tim IT menarik data untuk persiapan laporan pajak tahunan. Kamu tahu sendiri, akhir tahun selalu repot. Ada masalah? Fania terdiam sejenak. Dia mencari kebohongan di wajah saya dan tidak menemukannya. Karena saya membungkus kebenaran di dalam alasan yang masuk akal. Akhirnya, dia tersenyum. Oh, begitu.
Maaf. Bu, saya cuma berjaga-jaga. Bagus kalau kamu waspada, kata saya. Perusahaan ini butuh orang yang teliti sepertimu. Dia mengangguk dan keluar. Begitu pintu tertutup, saya menghembuskan napas panjang. Hampir, tapi naluri yang dia banggakan justru menjadi senjata saya. Saya membuatnya percaya bahwa pengintai itu sebenarnya pemiliknya sendiri. Malam itu, Pak Bagas datang ke apartemen saya membawa tas kerja hitam. Di meja makan, dia membuka dokumen satu persatu. Begini rencananya, katanya. Mereka ingin akta pengalihan saham. Kita beri mereka sebuah akta, tapi bukan akta yang mereka kira. Saya mengangkat alis. Pak Bagas menjelaskan. Pertama, saya tidak akan menandatangani apapun yang mengalihkan saham saya. Kedua, justru sebaliknya. Malam sebelum akad, saya akan menandatangani sebuah dokumen baru di hadapan Pak Bagas sebagai notaris. Dokumen yang memperkuat kepemilikan tunggal saya atas seluruh perusahaan dan yang secara resmi mencabut seluruh kewenangan keuangan Fania serta jabatan Galang. Efektif segera. Tapi mereka belum tahu, kata saya. Belum. Pak Bagas tersenyum tipis. Mereka akan tahu di waktu yang Anda pilih, di tempat yang Anda pilih. Ketiga, saya akan mengumpulkan semua bukti, pesan, foto, log akses, draft jebakan Fania. Semuanya disusun dalam satu map, hitam di atas putih. Dan keempat, kata Pak Bagas, soal pernikahannya sendiri. Apa Bu Anin yakin ingin tetap datang ke akad? Saya memandang gaun pengantin yang tergantung di sudut ruangan. Putih, anggun, mahal. Dibeli dengan uang saya. Saya akan datang. Pakistan, kata saya. Saya akan duduk di kursi pengantin. Saya akan biarkan mereka merasa menang sampai detik terakhir. Lalu saya akan berdiri. Dan saya akan mengakhiri semuanya di depan semua orang yang mereka undang untuk menyaksikan kemenangan mereka. Pak Bagas memandang saya lama. Anda yakin sanggup? Itu akan sangat menyakitkan. Berdiri di sana. Yang menyakitkan, kata saya pelan, adalah dikhianati dan tidak melakukan apa-apa. Sakit ini saya pilih sendiri. Hari kedua, hari sebelum akad. Pagi-pagi, Bu Hartati menelpon saya. Suaranya manis seperti madu. Anin, sayang, Ibu tidak sabar besok memanggilmu menantu. Kamu sudah seperti anak ibu sendiri. Saya menutup mata sebentar. Perempuan ini tahu segalanya. Dan dia masih bisa berkata seperti ini. Iya, Bu, jawab saya. Suara saya hangat, sempurna. Anin juga sayang ibu. Besok pakai kebaya yang ibu kirim ya, biar serasi dengan keluarga. Pasti, Bu. Saya menutup telepon. Lalu saya meletakkan ponsel di meja dan saya menatapnya cukup lama. Bukan amarah yang saya rasakan, sesuatu yang lebih dalam. Kesedihan karena pernah percaya. Lalu kesedihan itu mengeras menjadi tekad. Siang harinya, saya ke kantor untuk terakhir kalinya sebagai pemilik yang menyembunyikan kartunya. Saya berjalan tenang. Saya menyapa setiap karyawan. Orang-orang yang selama 12 tahun saya beri gaji, saya bela. Saya banggakan. Perusahaan ini bukan hanya angka. Ini ratusan keluarga yang menggantungkan hidup pada keputusan saya. Galang dan Fania ingin mengambilnya seolah itu hanya mainan. Saya mampir ke ruang Fania. Dia sedang menelpon dan buru-buru menutup ketika melihat saya. Saya pura-pura tidak memperhatikan. Bania, besok kamu datang ke akad, kan? Tanya saya ramah. Tentu, Bu Anin. Saya tidak akan melewatkannya. Senyumnya lebar. Ini momen yang sudah lama saya tunggu. Saya membalas senyumnya. Saya juga. Vanya. Sudah lama sekali saya menunggu hari ini. Kami berdua tersenyum. Dua perempuan, masing-masing mengira dialah yang akan menang besok. Hanya satu dari kami yang benar. Malam itu, di kantor notaris Pak Bagas yang sepi, saya menandatangani dokumen yang sebenarnya. Penegasan kepemilikan, pencabutan kuasa, surat pemberhentian. Semuanya sah, bertanggal hari ini, disaksikan dan dilegalisasi. Tinta belum kering pun. Perusahaan saya sudah terkunci rapat. Galang bukan lagi manajer. Fania bukan lagi direktur keuangan. Mereka hanya belum tahu.
Pak Bagas menyerahkan map hitam terakhir kepada saya. Semua di sini, Bu. Bukti dan dokumen. Anda tinggal memilih kapan membukanya. Saya memegang map itu. Beratnya pas di tangan saya. Besok, Pakistan, di meja akad. Saya akan ada di sana, katanya. Sebagai notaris, Anda, dan sebagai saksi. Pulang ke apartemen, saya menggantung gaun pengantin di depan cermin. Saya memandanginya lama. Besok, saya akan memakainya, bukan untuk menikah, untuk menutup sebuah babak dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saya tidur nyenyak malam itu. Anehnya, sangat nyenyak. Orang yang tahu dia akan menang selalu tidur lebih nyenyak daripada orang yang masih harus berbohong. Hari akad tiba. Gedung pernikahan di kawasan Menteng itu megah. Saya yang membayarnya. Tentu saja. Ratusan kursi tertata rapi. Bunga di mana-mana. Tamu mulai berdatangan. Keluarga Galang duduk di barisan depan. Berpakaian indah. Wajah berseri. Bu Hartati mengenakan kebaya emas. Tersenyum kepada setiap tamu. Berperan sebagai ibu mertua paling bahagia di dunia. Fania datang. Dia memilih gaun merah menyala, berani, mencolok. Seolah dialah pengantinnya. Dia duduk tidak jauh dari keluarga Galang, mengobrol akrab dengan Bu Hartati. Mereka tertawa kecil. Saya melihat semuanya dari ruang rias. Galang tampan dengan jas putihnya. Dia berdiri di dekat meja akad, gugup dan bersinar. Beberapa kali dia melirik Fania. Beberapa kali Fania membalas lirikan itu. Mereka pikir tidak ada yang melihat. Saya melihat penghulu sudah siap. Saksi sudah di tempat. Mahar tertata di atas nampan. Semua menunggu pengantin perempuan. Saya keluar dari ruang rias. Gaun putih itu membalut saya sempurna. Saya berjalan pelan menuju meja akad. Semua mata tertuju pada saya. Galang menatap saya dengan senyum kemenangan yang dia kira saya tidak mengerti. Bu Hartati menangis haru. Air mata palsu yang sungguh meyakinkan. Fania di kursinya tersenyum tipis. Senyum seorang pemain catur yang yakin lawannya tidak melihat skakmat. Saya duduk di kursi pengantin, di samping Galang. Kamu cantik sekali, sayang, bisik Galang. Terima kasih, Mas, kata saya. Hari ini akan jadi hari yang tidak akan pernah kamu lupakan. Dia tersenyum, mengira itu janji cinta. Penghulu membuka acara, membaca doa, suasana hikmat. Lalu dia mulai membacakan susunan akad. Sebentar lagi, Galang akan mengucapkan ijab kabul. Tepat sebelum penghulu mempersilakan Galang, saya mengangkat tangan saya dengan sopan. Maaf, Pak Penghulu, kata saya. Suara saya jernih dan tenang memenuhi ruangan. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Sebagai pengantin perempuan, ini hak saya. Penghulu mengangguk. Sedikit bingung, tapi mempersilahkan. Silakan, Nak. Saya berdiri. Ruangan hening. Ratusan pasang mata menatap saya. Galang memandang saya dengan dahi berkerut. Senyumnya mulai goyah. Di kursinya, Fania duduk tegak. Naluri bahayanya mulai menyala. Saya menyapukan pandangan ke seluruh ruangan. Lalu, saya mulai bicara. Terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Kalian datang untuk menyaksikan sebuah pernikahan. Saya berjanji, kalian akan menyaksikan sesuatu yang jauh lebih berkesan. Saya menoleh kepada Galang. Mas Galang, 3 tahun kita bersama. Selama itu, aku tidak pernah perhitungan denganmu. Aku membiayai semua. Jas yang kamu pakai hari ini, jam tanganmu, mobilmu, bahkan gedung ini. Semua dari uangku. Dan aku melakukannya dengan senang hati, karena aku percaya padamu. Wajah Galang memucat. Anin, kamu ngomong apa? Ini di depan tamu. Aku belum selesai. Mas, suara saya tidak naik, justru semakin tenang. Dan ketenangan itu lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Saya mengeluarkan map hitam dari tas yang saya bawa. Saya meletakkannya di meja akad, di samping nampan mahar. 2 hari lalu, di butik. Kamu meninggalkan ponselmu di meja. Sebuah pesan masuk dari Fania. Di kursinya, Fania berdiri perlahan. Wajahnya berubah. Aku membaca semuanya. Mas,
kata saya. Rencana kalian. Setelah akad, kalian akan memaksaku menandatangani akta pengalihan saham perusahaanku, lalu menyingkirkanku dari perusahaan yang kubangun 12 tahun. Fania menjadi direktur utama. Kamu menjadi pemilik, dan aku istri yang tidak berguna. Disingkirkan baik-baik. Suara berbisik mulai mengalir di antara tamu. Bu Hartati berdiri dari kursinya. Anin, ini fitnah. Kamu duduk. Bu, saya menatapnya. Ibu juga ada di pesan itu. Ibumu sudah setuju. Ibu tahu segalanya. Ibu memeluk saya kemarin sambil merencanakan kehancuran saya. Jadi tolong, jangan bicara soal fitnah. Bu Hartati terduduk kembali. Wajahnya kelabu. Galang berdiri. Panik. Anin, dengar dulu. Itu bisa kujelaskan. Itu tidak perlu dijelaskan. Mas, saya membuka map. Saya mengangkat lembar demi lembar. Pesan kalian. Foto kalian di hotel 3 minggu lalu. Malam ketika kamu bilang lembur untukku. Log akses Fania ke akta perusahaanku. 12 kali. Draft surat jebakan yang dia simpan di serverku. Menunggu tanda tanganku. Semuanya di sini. Hitam di atas putih. Saya meletakkan lembaran-lembaran itu di meja. Terbuka. Agar tamu di barisan depan bisa melihat. Fania melangkah maju, suaranya tinggi. Itu ilegal. Kamu meretas ponsel pribadi. Aku tidak meretas apapun. Vania, saya menoleh padanya. Suamiku, calon suamiku. Meninggalkan ponselnya terbuka di mejaku. Dan kamu mengakses dokumen perusahaanku dengan akun kantor di server kantor. Setiap kliknya tercatat. Kamu direktur keuangan yang pintar, tapi kamu lupa di perusahaanku. Akulah yang memegang kunci server. Fania membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tidak ada yang bisa dia katakan. Saya kembali menatap seluruh ruangan. Sekarang tidak ada lagi bisik-bisik, hanya keheningan total. Kalian merencanakan dengan rapi, kata saya. Hanya saja, kalian salah membaca satu hal. Pernikahan tidak memindahkan harta yang sudah kumiliki sebelumnya. Kalian butuh tanda tanganku di akta, dan aku tidak akan pernah menandatanganinya. Saya memberi isyarat ke barisan tamu. Pak Bagas berdiri dari kursinya, membawa map kedua, dan berjalan ke meja akad. Perkenalkan, Pak Bagas, notaris perusahaan saya sejak hari pertama. Kemarin malam, saya menandatangani dokumen-dokumen ini di hadapan beliau. Sah dan resmi. Pak Bagas membuka mapnya. Suaranya berat dan jelas. Perkemarin, kepemilikan tunggal Ibu Anindya atas PT Sehat Sentosa Distribusi ditegaskan secara hukum. Seluruh kewenangan keuangan Saudari Fania dicabut. Saudara Galang diberhentikan dari jabatannya. Surat pemberhentian sudah berlaku efektif. Per pagi ini, akses keduanya ke seluruh sistem perusahaan telah ditutup. Galang terhuyung mundur. Diberhentikan. Kamu memecatku. Kamu dipecat kemarin. Mas, kata saya. Saat kamu masih mengira besok kamu akan jadi pemilik. Dan, Fania, kamu sudah bukan direktur keuangan sejak semalam. Kamu hanya belum sempat membaca emailnya. Fania mencengkeram tasnya. Wajahnya antara marah dan ketakutan. Tunjangannya, mobil dinasnya, posisinya. Semua lenyap dalam satu malam yang dia lewatkan dengan tertawa bersama Bu Hartati. Tapi Galang belum menyerah. Wajahnya yang tadi pucat, kini memerah karena panik. Dia menoleh ke arah pintu, lalu berteriak. Satpam, tolong. Perempuan ini mengganggu acara. Dia sudah gila. Keluarkan dia. 2 petugas keamanan gedung bergerak mendekat dengan ragu. Tapi mereka berhenti beberapa langkah dari saya. Salah satunya. Pria parubaya menatap saya dengan bingung. Saya menoleh kepada mereka. Suara saya tenang. Pakistan, saya yang menyewa gedung ini. Saya yang membayar acara ini. Termasuk gaji kalian hari ini. Nama saya tercantum di kontrak sewa sebagai penanggung jawab tunggal. Silakan periksa kalau ragu. Petugas itu melirik rekannya. Lalu keduanya mundur dan justru berdiri di belakang saya. Galang menatap mereka dengan tidak percaya. Bahkan keamanan gedung pun
memihak saya karena saya yang memegang kontraknya. Dia baru mulai paham. Di ruangan ini, tidak ada satupun hal yang menjadi miliknya. Seorang tamu di barisan tengah, Paman Galang, berdiri dengan wajah marah. Ini memalukan. Galang, apa yang sudah kamu lakukan? Galang tidak menjawab. Dia hanya berdiri, mematung. Suara-suara mulai meledak di antara tamu. Beberapa kerabat Galang menatapnya dengan jijik. Foto-foto bukti di meja akad masih terbuka, terlihat oleh barisan depan, dan kabar menyebar dari kursi ke kursi, seperti api di rumput kering. Fania mencoba menyelinap keluar lewat pintu samping. Tapi Pak Bagas berkata, suaranya keras dan jelas. Saudari Fania, sebaiknya Anda tetap di sini. Bukti penggelapan dan upaya pengalihan aset ilegal ini akan kami serahkan ke pihak berwajib. Pergi sekarang hanya akan memperburuk posisi Anda. Fania berhenti, bahunya merosot. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu tenang dan penuh perhitungan itu terlihat seperti apa adanya. Seseorang yang baru saja kalah total. Saya menatap Galang terakhir kali. Pria yang 3 hari lalu masih saya panggil calon suami. Sekarang, dia hanya tampak kecil di tengah gedung megah yang saya bayar, dikelilingi tamu yang menyaksikan keruntuhannya. Aku mencintaimu, Galang, kata saya. Dan untuk pertama kalinya, suara saya melembut dengan tulus. Itu kesalahanku, tapi aku tidak akan menghukum diriku, karena pernah mencintai orang yang salah. Yang akan kuhukum adalah keputusanmu untuk mengkhianatiku. Saya melepas cincin pertunangan dari jari saya. Saya meletakkannya di atas nampan mahar, di samping seluruh bukti pengkhianatan mereka. Akad ini batal, kata saya kepada penghulu. Maaf sudah merepotkan. Pakistan, Anda boleh pulang. Tidak ada pernikahan hari ini. Penghulu mengangguk pelan, lalu mengundurkan diri dengan sopan. Saya menoleh ke Bu Hartati, yang kini menangis sungguhan. Bukan air mata haru. Air mata orang yang baru kehilangan kemenangan yang dia kira sudah di tangan. Bu Hartati, kata saya. Ibu pernah bilang, saya seperti anak kandung ibu. Saya percaya itu selama 3 tahun. Hari ini saya tahu, bagi ibu, saya hanya jalan menuju perusahaan saya. Saya doakan ibu sehat, tapi kita tidak akan pernah bertemu lagi. Saya mengangkat map saya. Saya berbalik. Dan dengan gaun pengantin putih yang saya beli dengan uang saya sendiri, saya berjalan keluar dari gedung itu, tegak, tenang, tanpa menoleh ke belakang. Di belakang saya mendengar suara Galang memanggil nama saya. Sekali, 2 kali. Lalu suara Fania dan Bu Hartati mulai bertengkar, saling menyalahkan. Di tengah ratusan tamu yang menonton, rencana yang mereka susun berbulan-bulan runtuh dalam 10 menit. Dan mereka melakukannya di depan semua orang yang mereka undang untuk menyaksikan kemenangan mereka. Saya tidak menoleh. Saya hanya berjalan menuju cahaya di pintu keluar. 3 bulan berlalu. Perusahaan saya baik-baik saja, lebih dari baik. Saya mengangkat Mas Reno menjadi kepala bagian baru dan merekrut direktur keuangan baru yang jujur. Seorang ibu muda yang bekerja keras dan saya percaya. Karyawan saya tidak pernah tahu betapa dekat perusahaan mereka dengan kehancuran. Saya menjaga mereka seperti selalu. Dinda, sekretaris yang berani jujur di malam tergelap saya, kini menjadi asisten pribadi saya. Saya melihat masa depan di gadis itu. Dia teliti, jujur, dan tidak takut mengatakan kebenaran. Saya mengirimnya ikut pelatihan, dan pelan-pelan saya percayakan tanggung jawab yang lebih besar kepadanya. Suatu hari, saya yakin dia akan duduk di kursi yang dulu diduduki Fania, tapi dengan hati yang sama sekali berbeda. Sekitar sebulan setelah hari akad yang batal itu, Galang mencoba melawan. Dia menyewa pengacara dan mengirim surat, mengklaim bahwa dia berhak atas sebagian aset karena hubungan 3 tahun kami. Saya menyerahkan surat itu kepada Pak Bagas, dan Pak Bagas hanya tersenyum. Tidak ada satu dokumen pun yang menghubungkan Galang dengan kepemilikan perusahaan. Tidak ada perjanjian, tidak ada tanda tangan, tidak ada apapun. Klaimnya runtuh sebelum sampai ke pengadilan. Pengacaranya sendiri menyarankannya untuk berhenti. Sebelum bukti penggelapan yang saya pegang
justru menyeretnya ke ranah pidana. Galang berhenti melawan setelah itu. Saya dengar dia kesulitan mencari pekerjaan. Reputasinya hancur di kalangan bisnis. Cerita pengantin yang membatalkan akad sambil membongkar penggelapan menyebar cepat di antara para pengusaha. Tidak ada perusahaan yang mau merekrut manajer yang mencoba mencuri dari pemiliknya sendiri. Fania pindah ke kota lain setelah dipecat dengan catatan pelanggaran. Namanya masuk daftar hitam di industri kami. Gaun merah menyala yang dia pakai di hari itu. Kata orang, sudah lama dia jual hubungannya dengan Galang yang dibangun di atas rencana untuk merampok saya. Tidak bertahan lama setelah rencana itu gagal. Mereka berdua saling menyalahkan, lalu berpisah dalam kebencian. Begitulah nasib persekutuan yang dibangun di atas keserakahan. Begitu tidak ada lagi yang bisa dirampok. Tidak ada lagi alasan untuk bersama. Bu Hartati kembali ke rumahnya di Cinere. Saya dengar dia dan Galang sering bertengkar sekarang. Saling menyalahkan atas rencana yang gagal total. Perempuan yang dulu memuji-muji saya di depan semua kerabatnya, kini harus menanggung malu karena seluruh keluarga besarnya tahu apa yang putranya coba lakukan. Pangeran yang dia banggakan ternyata hanya seorang pria yang kalah, tinggal di rumah ibunya, tanpa pekerjaan dan tanpa masa depan. Dan saya kembali bekerja. Saya makan malam sederhana, ikan goreng, dan sayur asam dan sambal terasi di apartemen saya yang tenang. Gaun pengantin itu sudah saya sumbangkan ke sebuah teater amatir, biar dipakai untuk cerita yang bahagia kalau ada. Saya tidak menyesali apapun, bahkan tidak menyesali cinta yang saya berikan, walau ternyata salah alamat. Karena cinta itu mengajarkan saya satu hal penting. Saya sanggup mencintai dengan tulus. Yang harus saya perbaiki hanyalah memilih kepada siapa cinta itu pantas diberikan. Sekarang, ketika saya melihat ke cermin, saya tidak lagi melihat seorang pengantin yang dikhianati. Saya melihat seorang perempuan yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Seorang perempuan yang kehilangan calon suami, tapi tidak kehilangan dirinya. Dan itu ternyata adalah hal yang paling berharga dari semuanya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari betapa lembut senyumnya. Dan jangan pernah meremehkan perempuan yang tenang. Ketenangan bukan kelemahan. Kadang, ketenangan adalah suara dari seseorang yang sudah menghitung semuanya dan tahu persis bagaimana semua akan berakhir. Di luar sana ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang mencintai dengan tulus, yang memberi tanpa menghitung. Yang dianggap bodoh justru karena terlalu baik. Kalau kamu salah satu dari mereka, dengarkan ini. Kebaikanmu bukan kelemahan, tapi kebaikan tanpa batas kepada orang yang salah adalah pintu yang kamu buka untuk mereka yang ingin menghancurkanmu. Belajarlah menutup pintu itu. Belajarlah membaca neraca, bukan hanya perasaan. Ada juga banyak pria seperti Galang di luar sana. Pria yang melihat cinta seorang perempuan sebagai tangga, bukan sebagai anugerah. Dan ada ibu-ibu seperti Bu Hartati yang membela anaknya bahkan ketika anaknya salah, sampai akhirnya kehilangan keduanya, anak dan harga diri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk mengkhianati atau untuk setia, untuk serakah atau untuk cukup. Mereka memilih jalan mereka. Saya memilih jalan saya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya? Bagaimana kalian bangkit? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.